Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Aini dari Tadris Biologi 1A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor NIM 200 810 6021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia mengenai presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah ini terdiri dari 5 subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian presentasi ilmiah, yang kedua perangkat dalam presentasi ilmiah, yang ketiga tips sukses presentasi ilmiah, yang keempat teknik penyajian presentasi ilmiah yang efektif menggunakan PowerPoint, dan yang kelima persiapan pelaksanaan presentasi. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama ya teman-teman, yaitu pengertian presentasi ilmiah. Sebelum saya menjelaskan apa itu presentasi ilmiah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari presentasi dan ilmiah itu sendiri. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dong dengan kata presentasi, atau mungkin sebagian dari teman-teman sudah melakukan kegiatan presentasi. Nah, jadi apa sih pengertian presentasi itu? Presentasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai gagasan atau objek. Sedangkan ilmiah dapat diartikan sebagai hal yang mengandung unsur ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan khalayak banyak. Nah, dari pengertian presentasi dan ilmiah tersebut, kita dapat menarik kesimpulan loh teman-teman untuk dijadikan pengertian dari presentasi ilmiah. Nah, jadi apa sih pengertian presentasi ilmiah itu? Presentasi ilmiah adalah penyajian informasi yang bersifat ilmu pengetahuan kepada khalayak banyak yang bertujuan untuk menambah pengetahuan pendengar. Setelah subbab pertama, kita masuk ke subbab yang kedua ya teman-teman, yaitu perangkat dalam presentasi ilmiah. Dalam presentasi ilmiah terdapat 4 peran penting agar presentasi tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Masing-masing peran memiliki etika dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, mungkin dari teman-teman penasaran ya, apa saja sih peran-peran tersebut? Nah, yang pertama yaitu ada penyaji, yang kedua yaitu ada peserta, yang ketiga yaitu ada moderator, dan yang keempat yaitu ada notulen. Yang pertama, etika penyaji. Nah, penyaji ini memiliki 3 etika. Yang pertama yaitu penyaji harus memberikan informasi yang memadai kepada peserta. Yang kedua yaitu penyaji menyajikan bahan dalam tepat waktu. Maksudnya yaitu kalau misalkan kita diberikan waktu untuk presentasi hanya 20 menit, diusahakan kita harus selesai dengan tepat waktu, yaitu 20 menit, tidak kurang maupun tidak lebih. Dan yang ketiga yaitu penyaji harus mempunyai perilaku yang baik dan mengutamakan kejujuran. Yang kedua, etika peserta. Peserta juga memiliki 3 etika. Yang pertama yaitu peserta harus menjadi penyimak yang baik. Yang kedua yaitu peserta harus memberikan apresiasi yang positif terhadap penyaji. Dan yang ketiga yaitu peserta tidak boleh meninggalkan forum sebelum presentasi berakhir. Atau jika peserta ingin keluar dari forum tersebut, terlebih dahulu harus izin kepada moderator atau penyelenggara. Yang ketiga, etika moderator. Moderator memiliki 2 etika. Yang pertama yaitu adil, dan yang kedua yaitu taat jadwal. Dan yang keempat yaitu etika notulen. Notulen harus mencatat dengan rapi dan teliti semua hal yang terungkap dalam forum. Kemudian, notulen harus meringkas hasil catatannya dan dibagikan kepada peserta yang ada pada forum. Setelah yang kedua, kita memasuki yang ketiga ya teman-teman, yaitu tips sukses presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah tidak dapat berjalan dengan sukses tanpa adanya persiapan dan teknik presentasi yang tepat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian presentasi. Di antaranya yaitu, yang pertama, dalam berbicara harus terstruktur dan lancar serta pemilihan istilah yang tepat. Yang kedua yaitu harus bisa
jangan menggunakan gerakan tangan yang berlebihan atau menggunakan gerakan tangan ketika diperlukan saja. Yang keenam yaitu harus dapat bersikap positif agar dapat mengajak atau memotivasi peserta untuk dapat bersikap positif juga. Resep sukses yang lainnya yang perlu diperhatikan yaitu riset yang kuat, latihan penampilan, dan tidak tegang. Setelah subbab yang ketiga, kita memasuki subbab yang keempat ya teman-teman, yaitu teknik penyajian presentasi yang efektif menggunakan PowerPoint. Teknik yang pertama yaitu persiapan materi. Dalam mempersiapkan suatu materi menggunakan PowerPoint, kontinuitas merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dalam memilih bentuk dan ukuran huruf, serta kombinasi warna pada latar dan huruf perlu diperhatikan dan seimbang agar tidak mengganggu konsentrasi atau perhatian hadirin terkait isi materi yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu penempatan slide dan teks. Komposisi suatu media presentasi hendaknya sederhana, jelas, dan mudah terbaca. Penempatan judul teks menentukan kemudahan hadirin untuk membaca dan menghasilkan tampilan yang menarik. Diusahakan untuk menempatkan judul teks pada daerah 1/6 tepi atas slide agar masih ada ruang untuk menempatkan subjudul teks, gambar, dan grafik. Yang ketiga yaitu pemilihan warna. Warna dapat meningkatkan daya tarik presentasi ilmiah dan tampilan slide yang menarik. Namun, jika melakukan kesalahan pada pemilihan warna akan menyebabkan kelelahan pada mata, sehingga hadirin tidak memberikan perhatian yang fokus terhadap presentasi. Diusahakan untuk menghindari warna-warna yang terang dan menyilaukan, karena warna-warna tersebut akan menyebabkan kelelahan pada mata dan sangat mengganggu penglihatan. Yang keempat yaitu bentuk dan ukuran huruf. Pemilihan bentuk huruf dalam media presentasi tidak boleh lebih dari 3, yaitu 1 untuk judul, 1 untuk teks, dan 1 lagi untuk teks individual pada slide. Jangan menggunakan huruf yang dimiringkan seperti huruf Jerman karena huruf tersebut sulit terbaca. Diusahakan untuk menggunakan ukuran huruf tidak terlalu kecil agar hadirin yang berada dalam 10 meter dari layar masih bisa membaca tulisan tersebut. Ukuran huruf yang digunakan minimal 20. Yang kelima yaitu ilustrasi. Ilustrasi juga merupakan bagian terpenting dalam presentasi ilmiah. Foto, tabel, gambar, dan clip art merupakan contoh dari ilustrasi. Ilustrasi digunakan untuk memperjelas informasi dalam presentasi ilmiah. Yang keenam yaitu tampilan slide. Untuk tampilan slide dalam layar, saat mendesain media presentasi, dianjurkan untuk memilih format landscape atau horizontal daripada format potret atau vertikal, karena format landscape lebih menguntungkan untuk menempatkan teks dan gambar karena ruangannya lebih luas, sedangkan format potret atau vertikal ruangannya lebih sempit. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu suara dan animasi. Animasi digunakan untuk membuat perhatian hadirin terfokus pada topik yang perlu penekanan tertentu. Animasi dianjurkan hanya dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama dalam satu slide atau custom animation, yang kedua yaitu dari slide ke slide berikutnya atau slide transition. Namun, terlalu banyak animasi juga dapat memperlambat tempo presentasi dan dapat mengganggu konsentrasi dari hadirin. Nah, kita sudah masuk ke subbab yang terakhir loh teman-teman, yaitu subbab kelima tentang persiapan pelaksanaan presentasi. Presentasi harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Persiapan yang matang ini bisa berupa persiapan materi dengan cara penguasaan topik dan menjelaskan isi materi dengan akurat, logis, berani, dan lancar, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun, dan juga memperhatikan intonasi dan volume suara. Kemudian persiapan tayangan presentasi yang menarik, dan jika dibutuhkan boleh menggunakan alat
apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan apabila ada kesalahan terkait isi materinya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yazidul Ulum selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pisau diasah di pagi hari, pergi ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah presentasiku ini, semoga dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.